Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Novia Rahman dengan NIM 2321508006. Hukum keluarga 1 semester 4. Pada video kali ini saya akan menyampaikan analisis terhadap fatwa MUI mengenai hukum dan pedoman penanganan mushaf Al-Quran yang rusak atau tidak layak digunakan. Di sini saya akan menjelaskan judul saya terkait Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 21 Tahun 2023 tentang hukum dan pedoman penanganan mushaf yang rusak atau tidak layak guna. Judul ini menunjukkan Fatwa MUI Nomor 21 Tahun 2023 ialah menetapkan aturan dan panduan syariat terkait cara memperlakukan mushaf Al-Quran yang rusak atau tidak layak pakai. Meskipun tidak bisa digunakan, mushaf tetap suci dan harus dihormati sehingga perlu penanganan khusus sesuai dengan adab Islam. Setelah mencari tahu, mempelajari dan memperhatikan kepentingan masyarakat, MUI pun mempertimbangkan beberapa poin penting hingga kenapa fatwa ini dikeluarkan. Di antaranya, yang pertama, Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim menghadapi tantangan dalam pengelolaan barang tak layak pakai, termasuk mushaf Al-Quran yang rusak atau tidak layak guna. Yang kedua, survei menunjukkan 73% dari 100 responden tidak mengetahui cara memperlakukan mushaf Al-Quran yang rusak sesuai syariat. Yang ketiga, terdapat permintaan dari masyarakat mengenai fatwa tentang hukum dan pedoman penanganan mushaf Al-Quran yang rusak atau tidak layak guna. Yang terakhir, berdasarkan pertimbangan tersebut, Komisi Fatwa MUI merasa perlu menetapkan fatwa sebagai pedoman dalam penanganan mushaf Al-Quran yang rusak atau tidak layak guna. Latar belakang terbentuknya fatwa. Fatwa MUI nomor 21 tahun 2023 diterbitkan untuk memberi kepastian hukum dan pedoman terkait penanganan mushaf Al-Quran yang rusak atau tidak layak guna, agar umat Islam di Indonesia dalam memperlakukan mushaf Al-Quran yang sudah tidak dapat digunakan lagi dengan cara sesuai syariat. Jadi, fatwa tersebut dibuat karena adanya kebutuhan di masyarakat akan pedoman yang sesuai syariat dalam menangani mushaf Al-Quran yang sudah rusak atau tidak layak pakai. Mushaf Al-Quran adalah benda suci yang harus dihormati sehingga tidak boleh diperlakukan sembarangan, apalagi sampai direndahkan atau disia-siakan. Fatwa ini menegaskan bahwa mushaf yang rusak tidak boleh dibuang begitu saja, apalagi digunakan untuk hal-hal yang tidak pantas seperti pembungkus barang atau bahan kerajinan. Tujuannya adalah agar kesucian Al-Quran tetap terjaga meskipun bentuk fisiknya sudah tidak layak pakai. Selain itu, fatwa ini juga memberikan arahan tentang cara yang diperbolehkan secara syariat untuk mengelola mushaf yang rusak. Ada dua pendekatan utama, yaitu memusnahkan mushaf tersebut secara benar seperti dibakar lalu abunya dikubur, atau mendaur ulangnya dengan tetap menjaga kehormatannya. Fatwa ini juga bertujuan untuk mengedukasi masyarakat karena banyak orang yang belum tahu bagaimana cara memperlakukan mushaf yang rusak dengan benar. Di sisi lain, fatwa ini mengajuk para penerbit dan tokoh agama untuk aktif menyosialisasikan cara yang benar dalam menangani mushaf yang tidak layak lagi dipakai. Di sini ada contoh kasus
Di antaranya yang pertama, mushaf rusak akibat banjir harus dihormati dengan cara dikubur atau dibakar untuk menjaga kesuciannya. Yang kedua, mushaf tua tak layak guna dapat disimpan atau dibakar secara syar'i untuk menjaga kehormatannya. Yang ketiga, kertas berisi ayat Al-Quran wajib dimusnahkan secara layak, seperti dibakar atau dikubur agar tidak tercecer atau terhina. Yang keempat, CD berisi Al-Quran digital yang rusak harus dihormati dan dihancurkan atau disimpan aman. Perkembangan fatwa. Fatwa MUI nomor 21 tahun 2023 tentang hukum dan pedoman penanganan mushaf Al-Quran yang rusak dan atau tidak layak guna diterbitkan sebagai respon terhadap kebutuhan umat Islam di Indonesia dalam memperlakukan mushaf Al-Quran yang sudah tidak dapat digunakan lagi dengan cara yang sesuai syariat. Fatwa ini memberikan panduan tentang cara memperlakukan mushaf yang rusak atau tidak layak guna dengan menekankan pentingnya menjaga kesucian dan kehormatan Al-Quran. Awalnya fatwa ini juga menyerukan kepada produsen dan penerbit mushaf untuk ikut bertanggung jawab dalam menjaga kemuliaan mushaf, termasuk saat kondisinya sudah tidak layak pakai. Tokoh agama diharapkan terus mengedukasi masyarakat agar lebih memahami pentingnya penghormatan terhadap mushaf, baik yang masih digunakan maupun yang sudah rusak. Dengan hadirnya Fatwa MUI nomor 21 tahun 2023, diharapkan umat Islam di Indonesia memiliki panduan yang jelas dalam memperlakukan mushaf yang rusak atau yang tidak layak guna. Langkah ini tidak hanya menjaga kesucian Al-Quran, tetapi juga memperkuat kesadaran masyarakat untuk terus menghormati kitab suci mereka dalam setiap keadaan. Mengingat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayat Al-Quran dan tafsir. Islam mengajarkan umatnya untuk memuliakan Al-Quran sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Quran Al-Hijr ayat 9. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizuna. Yang artinya, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang memeliharanya. Dalam tafsir Tahlili, surah ini berbicara tentang kencaman Allah kepada orang-orang yang mengabaikan Al-Quran atau bahkan mengejek dan meragukan kemurnian Al-Quran. Maka dengan tegas Allah menyampaikan bahwa keraguan, ejekan, dan cemohan mereka terhadap Al-Quran dan Rasul-Nya sama sekali tidak mengurangi kesucian Al-Quran tersebut. Surah ini juga menegaskan bahwa Al-Quran akan tetap terjaga sampai hari kiamat tiba, dan kesuciannya pun akan tetap terjamin sepanjang masa, dimulai dari era Nabi Muhammad, sahabat tabi'in, hingga generasi-generasi selanjutnya yang Allah jamin sebagai penjaga kesucian Al-Quran. Dan surah ini turut mengisahkan bagaimana perjalanan Al-Quran itu digaungkan, dibaca, dan dipelajari, terutama di era Nabi Muhammad SAW. Di sini selanjutnya ada hadis Nabi SAW dan penjelasannya. An Sa'd bin Abi Waqqasin an abihi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha tayyibun yuhibbut tayyaba nazifun yuhibbu nazafata karimun yuhibbul karama zawadu yuhibbu, yang artinya sesungguhnya Allah Ta'ala itu baik dan menyukai kebaikan, bersih dan menyukai kebersihan.
mulia dan menyukai kemuliaan, bagus dan menyukai kebagusan. Oleh sebab itu, bersihkanlah lingkunganmu. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Hadis ini mengandung perintah yang jelas untuk menjaga kebersihan lingkungan. Ini menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan aspek lingkungan hidup. Menjaga kebersihan bukan hanya soal estetika, tapi bagian dari iman dan bentuk ketaatan kepada Allah. Secara keseluruhan, hadis ini mengajarkan bahwa seorang Muslim seharusnya mencerminkan sifat-sifat yang dicintai Allah dalam seluruh aspek kehidupannya, baik dalam hubungan dengan diri sendiri, orang lain, maupun lingkungan sekitar. Jadi, dalam hadis ini menegaskan bahwa Allah memiliki sifat-sifat yang sempurna, seperti kebaikan, kebersihan, kemuliaan, dan keindahan. Sifat-sifat ini bukan hanya milik Allah, tetapi juga menjadi nilai-nilai yang dicintai olehnya. Dan yang seharusnya tercermin dalam kehidupan manusia, Allah mencintai kebaikan. Artinya, setiap perbuatan yang bermanfaat dan bermoral tinggi adalah hal yang disukainya. Kebersihan juga sangat ditekankan, baik kebersihan fisik seperti tubuh dan tempat tinggal, maupun kebersihan hati dari sifat buruk seperti iri dan dengki. Kemuliaan yang dimaksud mencakup kehormatan dalam bersikap, menjaga harga diri, dan menjauhkan diri dari hal-hal yang rendah, sedangkan keindahan meliputi penampilan, cara bicara, dan bagaimana seseorang menata hidupnya. Pendapat para ulama. Pendapat Imam Nawawi Al-Mazmu Syarah Al-Muhajjab Darul Fiqh Juz 2 halaman 71 terkait kewajiban memegang mushaf Al-Quran dalam keadaan suci. Azma'al ulama'u ala wuzu bi siyanati mushafi wahtiramihi falau alqahu wal iyazu bi Allahi fi qazurati kafaroh. Ulama telah sepakat atas kewajiban menjaga mushaf dan memuliakannya apabila ada orang yang dengan sengaja membuang Al-Quran di tempat kotor. Ia menjadi kafir. Nauzubillah. Pendapat ulama ini menunjukkan bahwa menjaga dan memuliakan mushaf Al-Quran adalah kewajiban yang telah disepakati para ulama. Karena Al-Quran adalah kalam Allah yang suci. Membuang mushaf ke tempat yang kotor seperti tempat sampah atau selokan merupakan tindakan yang merendahkan dan melecehkan Al-Quran. Jika seseorang sengaja melakukan dengan niat menghina, maka ia dianggap telah keluar dari Islam atau kafir. Karena hal itu termasuk penghinaan terhadap agama. Kalimat naujubillah adalah ungkapan memohon perlindungan kepada Allah agar tidak terjerumus dalam perbuatan yang sangat berat dan berdosa besar tersebut. Maka dari itu, memuliakan Al-Quran adalah bentuk keimanan dan penghormatan terhadap wahyu Allah. Setelah melakukan berbagai pertimbangan dan pemahaman dengan berbagai pihak, akhirnya MUI menetapkan tentang hukum dan pedoman penanganan mushaf yang rusak atau tidak layak guna dengan beberapa ketentuan di antaranya. Yang pertama, mushaf adalah lembaran yang sudah terjilid atau tidak terjilid yang berisi ayat-ayat suci Al-Quran. Yang kedua, memuliakan mushaf hukumnya adalah wajib, termasuk jika mushaf tersebut sudah rusak atau sudah tidak layak guna. Yang ketiga, produsen atau penerbit mushaf Al-Quran harus tetap menjaga kemuliaan Al-Quran, termasuk mushaf yang rusak atau tidak layak guna, dengan memperlakukannya sebagaimana ketentuan pada fatwa ini. Fatwa ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
Kesimpulannya, fatwa ini diterbitkan sebagai bentuk tanggapan terhadap kebutuhan umat Islam dalam memperlakukan mushaf Al-Quran yang rusak atau tidak layak guna. Mushaf meskipun rusak, tetap memiliki kesucian yang harus dijaga dan dihormati. Oleh karena itu, penanganannya harus sesuai dengan syariat Islam, seperti dikubur atau dibakar secara syar'i. Fatwa ini juga menekankan pentingnya peran masyarakat, tokoh agama, dan penerbit mushaf dalam menjaga kehormatan Al-Quran, serta mengedukasi umat agar tidak memperlakukan mushaf secara sembarangan. Melalui fatwa ini, MUI memberikan pedoman hukum yang jelas dan syar'i sebagai bentuk perlindungan terhadap kesucian kitab suci Al-Quran sepanjang masa. Demikian penjelasan mengenai analisis fatwa MUI tentang penanganan mushaf Al-Quran yang rusak atau tidak layak guna. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dalam penyampaian. Semoga apa yang saya sampaikan dapat menambah wawasan dan bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.